Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Marifatullah Wirya Sasmita dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab tugas dari teknologi polimer mengenai injection molding. Mungkin ini adalah untuk table of content-nya membahas mengenai temperatur dan juga tekanan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini adalah bagaimana temperatur mempengaruhi proses molding? Temperatur mempengaruhi proses molding itu yang pertama ada melt atau plastifikasi temperatur yang menentukan viskositas atau lelehan polimer, sehingga semakin tinggi temperaturnya maka lelehannya akan semakin cair atau viskositas otomatis akan turun, sehingga juga lebih mudah untuk mengisi rongga yang kompleks. Kemudian mol temperatur atau suhu cetakan itu akan mempengaruhi pendinginan pada saat kristalisasi atau solidifikasi. Suhu cetakan yang lebih tinggi akan memperlambat pendinginan, kemudian akan mengurangi tegangan internal dan juga dapat meningkatkan detail permukaan atau gloss. Lalu ada cooling temperature, di mana laju pendinginan itu menentukan waktu siklus dan dimensi akhir seperti shrinkage atau warpage. Sehingga kemudian pendinginan yang tidak seragam maka akan terdeformasi. Lalu bagaimana variasi temperatur akan mempengaruhi kualitas bagian cetak? Jadi melt yang terlalu rendah itu nantinya viskositasnya akan tinggi, lalu short shot atau rongganya itu tidak terisi penuh, kemudian garis alir atau flow lines dan juga adhesion atau good weld line itu akan buruk hasilnya ya. Jadi kemudian ada juga melt yang terlalu tinggi di mana degradasi thermal polimer itu akan menghasilkan warna yang menguning dan juga bau atau juga penurunan sifat mekanik seperti black specks atau burn mark. Lalu pada mold itu ketika moldnya terlalu dingin maka permukaannya akan kusam dan juga akan membentuk weld line yang jelas dan juga sink marknya akan meningkat karena pembukuan cepat di permukaan. Lalu ada adhesi antar layer yang buruk dan juga regangan sisa yang tinggi. Kemudian juga ada mold yang terlalu panas itu akan menghasilkan waktu siklus yang meningkat sehingga menghasilkan juga produktivitas yang turun. Dan untuk polimer amorf halusnya meningkat. Tetapi untuk polimer yang kristalin bisa juga menyebabkan distorsi dimensionally jika pendinginannya tidak terkendali. Lalu juga ketika pendinginannya tidak merata antar zona, maka warpage atau pembengkokan dan variasi dimensi antar titik itu juga akan terjadi. Contoh masalah nyata, ini kasusnya ada pada smartphone case ya. Jadi masalahnya itu muncul sink marks di area tebal case dan garis alir di area tipis, beberapa unit yang menunjukkan warpage atau melengkung. Penyebabnya kemungkinan uh, bisa jadi karena melt temperaturnya sudah oke, namun mol temperaturnya terlalu rendah sehingga bagian tebalnya menyusut saat permukaannya telah mengeras. Sehingga sink pendinginan juga tak merata, akhirnya menyebabkan warpage. Nah ini strategi praktis untuk mitigasinya itu dengan kita mengikuti datasheet material, kemudian kita atur zonasi heater pada barrel, lalu juga kontrol mold temperatur dengan jalur pendingin yang baik, lalu juga bisa menggunakan thermocouple, lalu mengoptimalkan cooling time, lalu mendesain ulang area tebal tipisnya dan juga dilakukan percobaan DOE singkat. Mungkin masuk kepada bagian tekanan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tekanan mempengaruhi proses molding. Injection pressure diperlukan untuk mendorong melt untuk mengisi rongga sepenuhnya, sehingga menentukan kemampuan fill untuk bagian tipis atau jelek alirnya. Dan injection pressure juga membantu menahan mold tetap tertutup saat pengisiannya. Lalu pada holding atau packing pressure itu diterapkan setelah rongga terisi untuk mendorong melt tambahan ke bagian yang mendingin dan mengkompensasi shrinkage saat proses solidifikasi. Nah ini juga penting untuk densitas bagian dan mengurangi sink atau void ya, atau kekosongan. Kemudian ada juga back pressure pada sekrup ya, di mana dia ini mempengaruhi homogenitas lelehan dan degassing. Jadi back pressure yang sesuai itu akan membantu melting seragam dan juga mengurangi void atau gas. Tetapi berlebihan juga dapat menaikkan suhu lelehan karena adanya shear. Kemudian bagaimana variasi tekanan mempengaruhi kualitas bagian cetak. Injection pressure yang terlalu rendah itu akan menghasilkan short shot atau tidak terisi, dan juga cold slug formation, garis alir, dan juga lemahnya definisi yang detail.
Kemudian injection pressure yang terlalu tinggi maka akan menghasilkan flash atau kelebihan material keluar celah parting line dan juga tegangan sisa internal yang tinggi sehingga menghasilkan overpatch atau overpacking. Kemudian permukaannya akan kasar. Lalu juga holding pressure yang terlalu rendah atau waktu hold terlalu singkat akan menghasilkan sink marks atau voids dan juga porosity. Lalu holding pressure yang terlalu tinggi atau terlalu lama itu akan mengakibatkan internal stress yang berlebih sehingga peningkatan resiko flash juga akan terjadi dan juga waktu siklusnya bisa bertambah. Kemudian back pressure yang terlalu rendah itu nantinya akan menjadikan lelehannya kurang homogen sehingga lapisan atau striationnya juga akan kurang baik dan juga menghasilkan gas porosity. Lalu break pressure yang terlalu tinggi itu akan terjadi degrade ya karena shear heating sehingga juga akan mengalami penurunan output plastifikasi atau cycle time-nya juga akan naik. Contoh masalah nyatanya mengambil pada kasus smartphone case lagi. Jadi masalahnya beberapa unit case itu menunjukkan flash pada pinggiran tombolnya dan beberapa unit juga memiliki void di dekat area yang tebal. Penyebabnya kemungkinan flash itu mengakibatkan injection pressure atau packing pressure itu terlalu tinggi atau cetakannya tidak rapat sehingga menghasilkan void di mana holding pressure-nya kurang atau waktu holding tidak cukup sehingga bagian tebal tidak dikompensasi. Lalu strategi praktis untuk mitigasinya step by step. Yang pertama kita memeriksa fit dan civil mold, kemudian mengoptimalkan profil injection atau pressure dan speed-nya, lalu mengatur holding atau packing profile, digunakan juga venting yang baik, lalu mengkalibrasi back pressure dengan baik, melakukan pengujian gate freeze time, lalu dicek keausan nozzle atau bushings-nya, dan juga menggunakan sensor tekanan cavity atau in-mold pressure sensor jika tersedia. Nah, ini yang referensi yang saya gunakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.